Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabis sa'adah, ashabul fadilah, hadirin yang saya hormati, pertama kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahi kesehatan, keselamatan, sehat jasmani, sehat rohani, tetap iman, tetap Islam. Maka pantas kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mugi terpanjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tentunya kita sudah memasuki bulan Ramadan. Yang perlu kita ingat tentunya Ramadan kita dalam keadaan puasa. Kita melaksanakan puasa Ramadan itu bukan sekedar kita menahan makan, bukan kita sekedar menahan minum, bukan sekedar kita menahan merokok. Yang membatalkan puasa secara fikih, secara syariat. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita tentunya supaya pahala kita itu istilahnya itu banyak dan juga sah menurut syariat Islam. Tentunya kita harus menahan hati, menahan mata, menahan telinga dari hal-hal yang tentunya melebur pahala puasa. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan hari ini tentunya puasa adalah tentunya bulan yang penuh berkah. Puasa Ramadan adalah bulan maghfirah. Puasa adalah bulan as-sawab, yaitu pahala. Puasa Ramadan adalah bulan yang penuh istilahnya itu penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dikala kita itu melaksanakan bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan hati tentunya hati yang bersih, kita niati puasa adalah kita mencontoh yaitu perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, supaya kita itu menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata untuk berbuat mungkarat atau perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Secara syariat kita bisa menahan makan, kita bisa menahan minum, merokok, tentunya sah menurut syariat. Karena kita dianjurkan pertama sahnya puasa itu adalah niat. Nomor 2 yaitu menahan yang membatalkan puasa. Secara syariat memang sah puasanya. Tapi kalau kita tidak bisa menahan hati, tidak bisa menahan mata, tidak bisa menahan telinga, yang tentunya bisa membatalkan pahalanya Ramadan itu. Berarti kita cuman istilahnya itu puasa sia-sia. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan banyak sekali hal-hal yang tentunya hukum syariat orang-orang di atas tentunya yang banyak yang belum mengerti tentang istilahnya itu melakukan puasa. Contoh, kita sudah niat malam, berangkat kita siang puasa. Di pertengahan waktu
kita punya niat untuk membatalkan puasa. Seperti contoh, dikala kita bepergian, oke, kita bisa membatalkan puasa. Memang bepergian yang dianjurkan oleh syariat yaitu sudah memenuhi syarat rukunnya istilahnya bepergian. Itu memang boleh kita istilahnya berbuka puasa. Tapi dikala kita itu punya niat, umpama di rumah, waduh, umpamanya siang ini mungkin ada tetangga yang menyembelih ayam atau menyembelih kambing, dikasihkan pada saya batalkan niat saya untuk tidak puasa karena dia itu tahu merasa tetangganya istilahnya itu mau selamatan, mau menyembelih kambing, tentunya kita batalkan puasanya. Maka secara hukum syariat berarti sudah membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa adalah tentunya tidak diperkenankan oleh syariat atau hukum. Maka seandainya kita lanjutkan puasanya itu tentunya ini tidak sah. Karena apa? Dalam benak hati sudah niatnya dibatalkan karena gara-gara ada tetangga yang mau mengirim ikan atau mengirim umpamanya menyembelih kambing hari ini jam sekian, tentunya kita tidak diperkenankan istilahnya melanjutkan puasa. Itu batal karena sudah membatalkan niat itu tentang Ramadan. Dan juga perlu diketahui bahwa banyak orang yang nggak tahu seandainya gitu, kita bepergian gitu, tentunya kita harus memenuhi syarat bepergian. Dari umpamanya dari Ponorogo menuju Tegal, memang kita diperbolehkan untuk membatalkan artinya mukel. Jadi nggak dosa, tapi tentunya lain kali juga akan kita kodok karena kita sudah istilahnya itu punya niat untuk menjalankan puasa karena musafir. Nomor 2, batalnya puasa datangnya haid umpamanya. Itu ya juga banyak yang belum tahu, apalagi orang-orang di kampung. Tentunya perlu kita ingatkan datangnya haid mulai pagi sampai sore sudah puasa. Ternyata sebelum 5 menit dia datang tamu semacam itu, tentunya puasanya batal dan juga tidak boleh diteruskan. Itu masalah hukum yang berkembang tentunya di masyarakat. Maka kita anjurkan kepada mubalek-mulek yang biasa mengisi tausiah-tausiah masalah ini tentunya sebagai bahan tentunya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Sepertinya tentunya itu sebagai amaliyah NU sebetulnya. Sepertinya ada manakib, ada berjanjen, ada sholawatan, ada kelompok yasin, ada kelompok sholawat, macam-macam lah. Tentunya yang sering kita sampaikan pada kampung-kampung karena mayoritas keluarga NU atau Nahdlatul Ulama itu 50% ke atas itu sama sekali tidak istilahnya mengerti tentang tata cara ibadah, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi haji atau zakat. Nah, otomatis yang berkembang sekarang ini banyak istilahnya orang-orang mengikuti ya memang kegiatan itu kegiatan ala Nahdlatul Ulama seperti sholawat, manakib, seperti berjanjen, seperti yasinan. Oke lah, itu baik. Tapi tentunya yang kita tekankan hari ini karena hukum-hukum Islam itu sama sekali ya ada di atas 50% nggak tahu. Maka bagi mubalek saya tekankan untuk menyampaikan istilahnya hukum-hukum fikih supaya kita itu tahu cara beribadah yang benar, supaya tahu kita itu supaya langkah kita untuk melakukan sholat, melakukan zakat, puasa, atau haji itu yang benar. Itu yang mengatur semua itu adalah syariat Islam. Tentunya itu. Nah, hal semacam itu kita tidak lupa berpesan pada hadirin semua untuk menyadarilah. Kita memang baik, kita ikut sholawat, kita ikut manakib, kita ikut berjanjian, kita ikut yasinan. Oke, baik. Tapi di samping itu tolong
ini tentunya yang lebih penting lagi untuk mengetahui hukum-hukum Islam sehingga kita dalam perjalanan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tahu persis mana yang sah, mana yang batal, itu tentunya. Terima kasih kepada hadirin, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Tentunya perlu dipahami dari kita cukupkan sekian saja. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.